Yes, aku udah nonton video pengakuan dia yang tadi pagi kan, yang dia udah minta maaf sama anaknya, dia minta maaf sama mendiang ibunya. Tapi lo notice gak, matanya itu agak bengkak, kayak habis nangis. Kenapa lo, Dan? Bisa marahin produser? Takut diboykot? Apa lu nyesel karena ketahuan? Ya mudah-mudahan sih lu nyesel, bener-bener nyesel ya, bukan karena tekanan publik ataupun jabatkan karir. Tapi yang gue bingung adalah dari awal sampai akhir kagak ada tuh gue denger dia minta maaf sama Ibu Ratih dan keluarganya. Ada apa yang Bu Ratih? Susah banget tuh minta maaf sama Bu Ratih. Dia yang udah besarin anak lu, udah jagain anak lu. Kenapa kagak ada permintaan maaf? Terima kasih udah besarin anak gue. Apalah, basa-basi. Mau itu bener, mau itu palsu, ngomong aja. Makanya berarti gue dengerin sampai habis. Buset, nih orang kesekip apa gimana? Iya gak? Tapi biasanya sih orang kalau ngomong kayak gitu, dia unscripted ya. Jadi dia ngomong berdasarkan dari kata hati. Ya itulah kata hatinya. Ya itu. Jadi minta maaf anaknya pastinya, karena kan tujuannya ke situ. Dia emaknya udah meninggal. Emang salah apa dia ke emaknya? Tapi ini yang masih hidup nih, masih hidup, kagak dimintain maaf sama keluarganya. Udah tepin anak, kagak komit pula. Udah besarin, dididik dengan baik, dengan kasih sayang, dirangkul, dicintai seperti anak kandung sendiri, melebihi rasa kasih yang diberikan oleh keluarga lu, ya kan? Tapi kayak nggak ada aja gitu ya. Sabar ya, berarti sabar ya. Mungkin dia hilaf, dia masih hilaf nih, tenang. Mudah-mudahan dia inget nih. Gue ingetin, kita semua ingetin, jangan lupa Bu Ratinya. Mudah-mudahan lu bisa ketemuan langsung aja deh sama Bu Rati, minta maaf, cium tangan. Kan masih keluarga lu, masih tante lu, orang tua, ya kan? Bisa rangkulan lagi anak lo. Kesian tuh, dia udah siap-siap baskom buat cuciin kaki emaknya. Jangan lupa tuh, urus kartu keluarga. Ada anggota baru masuk sebagai anak. Jangan lupa kasih pendidikan anak lo yang benar, biar sama kayak adiknya. Semoga lo bisa berkorban yang sama seperti bagaimana lo berkorban untuk anak cewek lo. Resa, lo gak usah ketakutan emak lo diboykot. Emak lo itu cuma disuruh libur, ya. Kalau dia gak disuruh libur, kagak kelar-kelar ntar urusan lo. Biar dia fokus. Kalau dia kebanyakan syuting, kebanyakan di pekerjaannya, dia akan milih pekerjaannya, kagak milih lo, kagak penting soalnya. Ngerti gak? Jadi mendingan dia liburin aja dulu, biar bisa ngurusin lo. Ini bukan boykot, ini untuk kebaikan lo, kebaikan semua. Biar fokus sama kasus kalian. Oh iya, anak cewek lo udah tahu belum kasus ini? Terus gimana? Tanggapannya gimana? Kira-kira dia kaget gak sih kalau tiba-tiba abangnya bakal tinggal bareng sama dia? Ups, itu baru ide gue sih. Tapi baiknya begitu. Terus sekalian anak lo ke Singapura, ya, sekalian buat nemenin adiknya. Kesian perempuan sendirian. Oke kan kalau ada adiknya, jagain dia di sana, sekalian di sekolah. Jadi emaknya bisa konsentrasi cari duitnya, kecipak-cipuk lagi. Bener gak sih cipak-cipuk? Ya pokoknya itu deh. Belum lagi adiknya keluar pakai bilang jangan bawa nama emak gue.
Gimana mau nggak kebawa? Kan jalan ceritanya emang begitu. Dia cuma ceritain jalan ceritanya dia. Ya lu masuk sebagai aktornya juga di situ. Ya mohon maaf, kita keseret-seret juga kan. Makanya pada muncul dong semuanya. Kasih klarifikasi yang benar. Kan saat itu kan gak cuma mak lo doang. Ada adik lo, ada pokoknya yang sekitar rumah itu deh. Keluar dong, kasih pengakuan yang benar. Jadi bisa seimbang beritanya, kanan dan kiri. Iya kan? Jadi kita gak menduga-duga. Bukan mau nyalahin, tapi masalahnya gak ada penyeimbang. Pada keluar dong, kasih tahu kenyataannya seperti apa. Kalau mau semuanya fair, ya kan? Masalahnya ini udah menjadi konsumsi publik. You have no choice. Terus kenapa kakak lu setiap ingat masa itu, masa lalu, katanya langsung kayak orang PTSD? Kakak lu korban perang, PTSD, trauma apaan? Ada apa? Beranak dalam kubur dia saat itu? Diperkosa Gendarwo? Apaan sih? Gak paham gue. Setrauma apaan? Kagak jelas deh.